saya Erni Fitria dengan NIM 23010121120015. Perkenalkan, nama saya Vanisha Listianingsi dengan NIM 23010121120034. Nama saya Bagas Nugroho, NIM 230010111300067. Perkenalkan, nama saya Luki Alfianisa dengan nomor NIM 230100121120045. Perkenalkan, nama saya Diva Izati dengan NIM 23010121120006. Kenalkan, nama saya Seno Bayu Haji, NIM 2301121140302. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widwi Wardani dengan NIM 2301112112002 dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang beberapa materi dari mata kuliah statistika. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu statistika. Nah, statistika ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhitungan angka-angka ataupun angka yang digolong-golongkan. Jadi dapat disimpulkan statistika ini merupakan ilmu yang berhubungan dengan angka maupun data yang akan nantinya itu mendapatkan hasil ataupun informasi yang akan kita dapat dan juga dapat kita lihat. Dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya itu ingin menjelaskan beberapa materi seperti pembulatan angka bermakna dan juga komputasi. Penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pembulatan angka. Pembulatan angka ini biasanya dilakukan untuk mempermudah kita dalam menghitung suatu data yang berbentuk desimal. Dalam pembulatan angka itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketika angka yang akan dibulatkan berada di atas 5, maka hasil pembulatannya angka paling belakang dari ketentuan yang ditentukan itu harus ditambah dengan 1. Misalnya ada 65,78. Ketika bilangan tersebut akan dibulatkan ke sepersepuluhan terdekat, maka akan menjadi 65,8. Karena 8 berada di atas 5, maka angka paling belakang yaitu 7 menuju ke sepersepuluhan terdekat itu harus ditambah dengan 1. Kemudian yang kedua, ketika ada bilangan yang akan dibulatkan berada di bawah 5, maka ia memiliki ketentuan yang berbalik dengan ketentuan pertama tadi. Nah, contohnya ada 65,34. Karena 4 berada di bawah 5, maka hasilnya pembulatan ke sepersepuluhan terdekat menjadi 65,3. Dan ketentuan terakhir itu berlaku bagi angka 5. Ketika ada angka 5 yang akan dibulatkan, ketika dia mengikuti bilangan genap, maka nilainya akan tetap. Misalnya 23,45 dibulatkan menuju ke sepersepuluhan terdekat, itu akan tetap menjadi 23,4. Contoh yang kedua yaitu ada 12,35, ketika ia akan dibulatkan ke sepersepuluhan terdekat menjadi 12,4. Karena bilangan 5 mengikuti bilangan ganjil, maka bilangan ganjil tersebut harus ditambah dengan 1. Nah, ketentuan yang lain yaitu ketika angka 5 akan dibulatkan menuju ke satuan terdekat. Contohnya 24,5, itu ketika dibulatkan harus tetap ditambah dengan 1 walaupun 4 merupakan bilangan genap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pada bagian pembulatan. Langsung saja, soal yang pertama adalah 2,35 yang akan dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari letak persepuluhan pada bilangan desimal tadi. Kita ketahui bahwa letak persepuluhannya berada pada angka 3, sehingga kita akan membulatkan angka 5. Pada aturan ganjil genap, kita ketahui bahwa angka ganjil yang berada di depan 5 akan ditambahkan 1 agar menjadi genap.
Sehingga 3 ditambah 1 menjadi 4, maka hasil akhirnya adalah 2,4. Kemudian soal nomor 2 adalah 3,762 yang akan dibulatkan ke perseratusan terdekat. Maka kita cari terlebih dahulu letak perseratusannya, yaitu berada pada angka 6. Maka kita akan bulatkan angka terakhir, yaitu angka 2. Dengan melihat bahwa angka 2 merupakan nilainya kurang dari 5, sehingga akan kita bulatkan ke bawah. Maka hasil akhirnya menjadi 3,76. Angka bermakna. Angka bermakna adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka bermakna juga disebut dengan angka penting. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Dalam memperkirakan hasil pengukuran, kita dapat menuliskan perkiraan terbaik dengan angka penting serta ketidakpastiannya, sehingga jumlah angka desimal sesuai dengan perkiraan terbaik. Lalu, bagaimana cara menentukan angka bermakna? Berikut penjelasannya. Yang pertama, angka bukan nol yang terletak di posisi paling kiri adalah digit yang paling berarti. 2. Jika tidak ada tanda koma desimal, angka bukan nol yang terletak di posisi paling kanan adalah digit paling kurang berarti. Dan yang ketiga, jika ada tanda koma desimal, angka yang terletak di posisi paling kanan termasuk angka 0 adalah digit paling kurang berarti. Dan yang terakhir yaitu keempat, jumlah angka berarti adalah jumlah seluruh digit yang terletak di antara digit paling berarti dan digit kurang berarti ditambah 2. Setelah itu, saya akan memberikan contoh tentang angka bermakna untuk menambah pemahaman kalian. Baik, untuk contoh yang pertama kita lihat. 4.321, kemudian ada 432,1, kemudian ada 4,000, kemudian 40,40, kemudian yang terakhir ada 0,0004040. Nah, semua nilai di samping memiliki 4 angka bermakna. Hasil tersebut sesuai cara penentuan angka bermakna yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh yang kedua nih. Ini ada angka 3 dan 1234. Angka 3 memiliki jumlah angka bermakna yaitu 1 dan 1234 memiliki angka bermakna 4. Nah, dari kedua angka tersebut kita tahu bahwa semua angka bukan nol adalah angka bermakna. Selanjutnya ada angka 0,136. Di sini memiliki angka bermakna yaitu 3. Hal tersebut dikarenakan angka 0 di sebelah kiri tanda koma bukanlah angka penting. Maka dari itu 0,136 memiliki 3 angka bermakna. Dan yang terakhir, 1,234 kali 10 pangkat 2 memiliki jumlah angka bermakna yaitu 4. Nah, alasannya karena 10 pangkat 2 disebut orde dan bukan angka bermakna. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai angka bermakna. Kali ini saya akan membahas soal mengenai angka bermakna. Jadi, saya di sini telah menyediakan 5 soal mengenai angka bermakna. Yang pertama, yaitu hitunglah berapa angka bermakna dari 321,35. Jawabannya yaitu memiliki 5 angka bermakna, karena semua bilangan yang bukan 0 atau bilangan asli semuanya itu merupakan angka bermakna. Soal yang kedua, hitunglah angka bermakna dari 0,3600. Jawabannya yaitu memiliki 2 angka bermakna, karena 0 sebelum atau setelah koma bukan merupakan angka bermakna. Soal yang ketiga yaitu hitunglah angka bermakna dari 5,0 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan jawabannya itu memiliki 1 angka bermakna, karena 0 sebelum atau sesudah koma tidak merupakan angka bermakna.
Soal yang keempat yaitu hitunglah angka bermakna dari 6,008. Jawabannya yaitu memiliki 4 angka bermakna karena 0 di sini diapit oleh 2 bilangan asli, dan jika diapit oleh 2 bilangan asli, 0 tersebut merupakan angka bermakna. Soal yang terakhir yaitu hitunglah angka bermakna dari 0,3060. Jawabannya yaitu memiliki 3 angka bermakna karena 0 sebelum atau setelah koma bukan merupakan angka bermakna, dan juga 0 yang diapit oleh 2 bilangan asli, 0 tersebut merupakan angka bermakna. Baik, untuk materi selanjutnya adalah komputasi. Komputasi merupakan dalam melakukan perhitungan yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta penarikan akar bilangan. Hasil akhir tidak memiliki angka bermakna lebih daripada bilangan dengan angka bermakna yang jumlahnya paling sedikit. Oke, contohnya dalam penjumlahan 3,14 ditambah 6,273. Dalam hal ini 3,14 memiliki 3 angka bermakna, dan dalam bilangan 6,283 memiliki 5 angka bermakna. Langsung ditambahkan saja dan hasilnya adalah 9,4273. Karena angka bermakna pada penjumlahan ini yang paling sedikit adalah 3, maka hasilnya nanti harus mempunyai 3 digit angka, yaitu hasilnya 9,42. Selanjutnya, dalam komputasi juga mengenal angka eksak. Angka eksak adalah angka yang sudah pasti atau tidak diragukan lagi nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung suatu perhitungan tersebut. Contohnya 7,731 dikali 15. Dalam hal ini angka 15 adalah angka eksak, dan 7,731 memiliki 4 angka bermakna dan angka eksaknya memiliki 2 angka bermakna. Langsung dikalikan, hasilnya adalah 115,965. Dalam hal ini angka makna terendahnya adalah 2, tapi karena yang dimiliki adalah angka eksak, maka yang digunakan adalah 4 angka bermakna yang satunya ini. Jadi hasilnya adalah 115,9. Pembahasan soal komputasi. Hitunglah operasi bilangan-bilangan berikut. Anggaplah bilangan di bawah ini dicatat dengan cermat. 1, 66,00 kali 130. Langkah 1. Lihat masing-masing bilangan terdapat angka bermakna dan angka ekstrak. Angka bermakna adalah jumlah semua angka kecuali angka 0 di depan koma. 66,00 memiliki 4 angka bermakna. Angka eksak adalah jumlah semua angka tanpa pengecualian. Ciri-ciri bilangan eksak tidak memiliki koma atau 103 memiliki 3 angka eksak. Selanjutnya, karena ada angka eksak dan angka bermakna, maka yang diambil adalah angka yang paling banyak jumlahnya, yaitu 4. Angka 4 adalah untuk menunjukkan jumlah digit komputasi. Hitung jumlah 66,00 kali 130 sama dengan 8,580. Selanjutnya, karena yang diambil 4 digit, maka jumlah tetap 18,273 tambah 16,202 tambah 17,2621. Langkah membaca jumlah angka bermakna karena tidak ada angka eksak. Angka
bermakna secara berurutan adalah 5,5 dan 6. Karena tidak ada angka eksak, maka yang diambil adalah nilai yang paling kecil, yaitu 5, untuk membayangkannya digit dan hasil penjumlahan. Hitung jumlah 18273 tambah 16,202 tambah 17,2612 sama dengan 51,7371. Karena hanya 5 digit, maka yang diambil adalah 51,737. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menghemat waktu, biaya dan juga tenaga, kita dapat menerapkan ilmu statistika. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang konteksnya lebih rumit, ada baiknya kita mengenal dasar-dasar dari statistika yang seperti pembulatan angka, mengenal angka bermakna, dan juga apa itu komputasi. Itu dia penjelasan dari teman-teman saya kelompok 2. Saya harap itu dapat bermanfaat dan juga dapat membantu bagi teman-teman yang menonton video kami. Saya menyadari bahwa di video ini banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya butuhkan dari teman-teman untuk membangun video yang lebih berkualitas dan lebih jelas lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.